Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Isinya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau teman-teman, para sahabat semuanya, ada viral tentang tentang artis ya. Papa Gali. Papa Gali atau Papa siapa? Papa Dali ya? Nah, jadi itu ada kasus di mana dia udah sahadat, tapi dikuburkan secara non-muslim, di keramas itu. Kan ada dalam Islam kan? Oh, yang kemarin loh ya? Iya, yang kemarin. Nah, itu viral juga tuh di TikTok tuh, di media sosial. Cuman, ternyata nggak lama setelah itu terjadi juga sama kita gitu. Kita juga mengalami hal yang sama. Kayak gelas lah ya, isinya air kopi. Nah, anggaplah itu hati yang kotor, udah hitam dengan banyak dosa, tapi kita aliri di keran, anggaplah amal kebaikan, sholat kita, sholawatan, zikir, atau sedekah, kita aliri terus-menerus, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara seiman, insya Allah bersaudara sampai surga. Saya Muhammad Sandang, saya mualaf tahun 2020, dan ini di samping saya ini santri penerima amanah Pondok Saudara Seiman. Alhamdulillah. Ini siapa tadi namanya? Stephen ya. Nah, ini Stephen ini kita mau tanya-tanya karena udah ya bisa dihitung hampir 1 bulan ya. Ya, hampir 1 bulan. Sedikit lagi 1 bulan. Dikit lagi, tanggal 31 nanti. Ya, karena kemarin kita langsung akad video pertama ngajak Stephen itu bergabung di Saudara Seiman sebagai santri, tapi santri yang menerima amanah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada juga karyanya Stephen. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi amal jariah untuk beliau, biar bisa memotivasi abang kakek bunda sekalian, teman-teman mungkin yang saat ini sedang galau karena ada permasalahan keluarga, ya lingkungan sekitar, apapun itulah permasalahannya, insya Allah semoga Allah mudahkan lewat wasilah menonton video yang sering kita bagikan ini. Insya Allah, ini kebetulan kita ngobrol santai aja nih. Iya. Stephen ini nggak ada nama panjang kan ya? Nggak ada. Hanya Stephen ya. Stephen doang. Nah, Stephen sendiri boleh tahu kemarin masuk Islam tuh gara-gara ini ya, gara-gara tidak sengaja buka atau searching video ya. Yes. Nah, kemudian Stephen ngerasa bahwa ini menarik untuk dipelajari, akhirnya memutuskan untuk konsultasi dulu atau langsung kemarin itu? Langsung konsultasi dengan teman yang muslim atau malah sebelumnya hanya melihat video saja? Sebelumnya tuh ya masih searching sendiri sih. Searching sendiri berarti ya? Oh. Pas masih COVID kan waktu itu. Nah, kebetulan nongol, ya udah searching lah sampai 3 tahun lah, sampai lulus. Terus itu masuk kuliah mualaf, tapi pas searchingnya tuh awal niatnya tuh mencoba mencari kesalahan Islam juga. Oh, berarti sempat mencari kesalahan Islam dulu. Lalu terus? Lalu ya mulai mendalami terus-menerus, ya mulai masuk jadinya. Mulai masuk dalam logika juga sebagai manusia biasa ya kan. Yo, jadi gini, Stephen niatnya mencari agama Islam ini untuk sebagai sebuah perbandingan untuk diri sendiri ya. Iya. Dalam artian agama saya ini ya semoga aja lebih sempurna daripada agama Islam ya kan. Nah, ternyata ketika Islam dipelajari malah ketemu titik di mana Stephen malah semakin dalam belajarnya, kemudian perlahan mulai tertarik dengan agama Islam ya. Iya. Kayak gitu ya? Iya. Masya Allah, berarti ini kan panjang juga ya prosesnya. Itu berapa lama tuh kalau boleh tahu? Kalau hitung dari rasa penasaran sih pas SMP kelas 8 ya kan, 5 tahun lah. 5 tahun ya? 5 tahun lebih. 5 tahun, penasarannya 5 tahun udah. Ini kan semenjak mendalami agama Islam, 5 tahun berlalu, ya baru sekarang mulai, oh ini saatnya saya harus masuk agama Islam. Nah, itu kan kata Stephen di video awal itu, memang juga diam-diam masuk Islamnya kan ya. Nggak juga harus
terang-terangan juga di awal, karena memang Stephen juga memikirkan orang rumah nih kayaknya akan marah besar. Ya kemungkinan terusir lah kata Stephen ya, betul ya? Iya. Insya Allah. Nih, alhamdulillah sekarang udah menjadi santri saudara seiman. Gimana perasaannya ketika udah bergabung di pondok saudara seiman? Merasa kayak ada tempat naungan lah, kayak tempat cadangan untuk tempat tinggal kalau misalkan terusir. Masya Allah. Memang ya, memang kita Stephen sedang berupaya untuk mengatasi permasalahan mu'alaf saat ini. Iya. Ya karena memang banyak sekali mu'alaf-mu'alaf di luar sana, mereka masuk agama Islam tuh ada beberapa hal. Yang pertama itu mereka bingung mau belajar ke siapa. Sedangkan memang kebanyakan tempat belajar itu yang Islam dari awal. Tapi ketika mereka bergabung di situ, mereka tuh kadang-kadang minder. Ya karena materinya udah beda jauh dari orang yang baru kenal Islam ya. Iya. Nah, terus kemudian juga mereka bingung mau curhat ke siapa nih. Kalau lah punya sahabat, alhamdulillah. Tapi kan jarang yang punya sahabat yang betul-betul bisa mencurahkan isi hatinya. Ya, ujung-ujungnya curhatnya sama keluarga yang non-muslim, kan tidak nyambung. Iya. Kemudian ini bisa mengganggu akidahnya mereka. Nah, itu yang saya lihat dari beberapa permasalahan mu'alaf di belakangan ini ya. Dari tahun 2021 kita terbentuk saudara seiman sampai 2024. Ya masalahnya sama aja. Ya, kemudian ada juga mu'alaf yang belak-belakan langsung diusir sama keluarganya. Nah, kalau Stephen kan masih bayangan kan, bayangan. Tapi memang ada mu'alaf tuh diusir dari keluarganya ketika memilih agama Islam. Iya benar. Nah, saya ceritakan ke Stephen, ya, biar menjadikan motivasi juga untuk Stephennya sendiri ya. Iya. Biar kita sama-sama memikirkan bagaimana solusi kedepannya yang terbaik untuk mu'alaf yang punya kasus ini. Nah, jadi memang ada mu'alaf kita ketika mereka masuk agama Islam dan kebetulan kita juga yang menangani. Jadi dia tidak dianggap sama keluarganya, tidak dianggap. Nah, ketika dia sudah tidak dianggap sama keluarganya, akhirnya dia memutuskan untuk ya tinggal di tempat inilah, di tempat kos-kosan. Ya karena ini kuliah, anak kuliah, biasalah. Anak kuliah ini kan masih sangat-sangat berjuang lah ketika menyelesaikan tugas kuliahnya ya kan. Ditambah lagi dapat hidayah, orang tuanya tidak setuju dia masuk agama Islam. Tapi dia terus terang ngasih tahu ke orang tuanya bahwa dia mau masuk Islam. Ya orang tuanya juga menyampaikan konsekuensinya, dia bakalan diusir kalau dia masuk Islam. Ya tapi tidak lama setelah itu dia betul-betul masuk Islam. Dia udah tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, cuman itu tadi ketika dia masuk agama Islam, dia betul-betul diusir, tidak dianggap, bahkan sampai beliau ini kayak ya bukan anak saya lagi gitu dari keluarganya. Akhirnya kayak dia frustasi, putus asa, kemudian mau curhat juga bingung mau curhat ke siapa. Dan ya alhamdulillah dalam setelah itu ya dapat perkumpulan mu'alaf. Dapat perkumpulan mu'alaf itu dari situ dia bisa curhat, di situ dia bisa sharing tentang permasalahan dia selama ini, akhirnya kenapa dia masuk agama Islam. Ini kan ada tempat teman curhat ya. Nah, disinilah yang membuat beliau itu makin kuat akidahnya. Ini yang terusir, betul-betul terusir. Nah, butuh proses panjang untuk meyakinkan keluarganya, dan sampailah akhirnya, ya ini karena akhwat ya, cewek ya. Jadi memang nikah pun tanpa dihadiri orang tua. Ini proses dia masuk Islam ini jauh sebelum dia menikah. Jadi ceritanya kayak gitu. Berapa? Maksudnya tuh dia memang masuk Islamnya masa-masa kuliah, tapi dia menikah setelah dia selesai kuliah. Nah, tapi dia sudah berupaya untuk menyampaikan bahwa statusnya sudah masuk agama Islam, kemudian juga pengen berkunjung di keluarga, tapi tidak terima. Ya orang tuanya betul-betul menolak. Nah, ini yang terjadi saat ini yang pernah kita dengar, dan orangnya ikut pengajian kita. Itu orang apa nih? Orang Dayak. Orang Dayak. Orang Dayak. Dan tidak mempermasalahkan masalah suku ya, tapi karena memang ya kebanyakan orang Dayak kan non Muslim ya, kebanyakan. Tapi ada juga yang Muslim, insya Allah. Ya contohnya Bang Sandan ya. Insya Allah. Itu dari coret dari kakak kan? Sepertinya dicoret dari kakak. Waduh.
Enggak, alhamdulillah. Kalau saya sendiri enggak, alhamdulillah. Enggak sampai dicoret dari kakak. Tapi sekarang udah dicoret loh. Dicoret? Dicoret udah. Waduh. Ya karena saya udah nikah. Oh iya. Kalau saya masih di kakak berarti saya belum nikah kan. Masya Allah. Lalu ikut pengajian kita cerita nangis-nangis. Alhamdulillah ketika mendengar ceritanya juga kita mikir kan. Alhamdulillah dia punya semangat untuk mempertahankan akidahnya. Sehingga dia bisa menyelesaikan semua ujian yang sudah dihadapi. Ini kasus yang pertama ya. Kasus pertama yang akhirnya dia menemukan jodoh, kemudian menikah, dan akhirnya beliau sekarang ya bisa dikatakan bahagia, Dan beberapa kali juga udah balik ke kampung halaman, beberapa kali ada penolakan, karena memang agak ngeri. Jadi memang di sana tuh agak kuat ini agamanya. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarganya masuk agama Islam, ada yang bahkan kasusnya dipasung. Ada dipasung tuh kayak apa, di borgol. Iya. Bagian kakinya. Apa ya istilah? Kalau bahasa biasanya sih pasung aja sih. Nah, jadi kakinya tuh kayak diikat. Tapi ditimpa pakai kayu gitu loh. Borgol lah. Dikekang gitu ya. Ya, dikekang. Nah, sampai segitunya. Tapi ada kasus yang kedua. Kasus kedua ini agak menyedihkan. Dia masuk Islam, saya nangani. Itu tahun 2023. 2023 itu masih baru. Dia anak Muhammadiyah. Tapi dia non Muslim, Chinese. Dia mu'alaf. Waktu itu diantar sama temannya yang Muslim. Ya, kalau Muhammadiyah kan juga bisa sekolahnya sekolahnya non Muslim juga bisa masuk ke situ. Tapi ya syaratnya berhijab aja. Ya, mengikuti inilah tradisi lah ya. Nah, dia ngambil perawat. Ya, kalau ada orang yang nonton ini atau salah satu yang nonton ini, ya moga-moga Allah mudahkan, Allah lancarkan rezekinya. Pertama, semoga dapat hidayah lagi lah. Ya, moga. Ya, lalu kemudian dia cerita sama kita, kenapa masuk Islam? Dia ceritakan, ya karena suka dengan pergaulan Muslim, circle-nya Muslim itu sangat positif. Habis itu juga apapun yang dilakukan umat Muslim yang saya lihat di depan mata saya itu kayaknya nyaman aja, adem gitu. Dari tata sholatnya, berwudu dulu, kemudian menggunakan pakaian terbaik yang panjang menutup aurat. Habis itu kemudian juga melakukan sholat juga ibadahnya dipisah antara ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan. Nah, ini menjadi salah satu ketertarikan beliau untuk memeluk agama Islam. Kemudian ditambah lagi dengan circle yang Muslim, teman-teman yang Muslim. Jadi teman-temannya alhamdulillah dapat teman yang sangat positif. Nah, gini Stefan. Dia datang tempat kita, alhamdulillah dia bilang dia mau masuk agama Islam. Kita urus semuanya karena kita juga udah buat video waktu itu. Ya videonya tidak bisa tayang ya, karena memang diam-diam juga masuk agama Islamnya. Dalam masalah itu, setelah ikrar syahadat, saya ngurus waktu itu, ingat betul 2023 itu dia balik. Karena saya juga menyarankan ke beliau segera memberitahu orang tua. Nah, orang tuanya ini Chinese kan. Tapi dia punya orang tua kandung yang asli. Kalau dia ini anak angkat. Oh, anak angkat. Kalau orang tua yang sebelumnya Islam. Oh. Nah, cuma yang diangkat sama orang Chinese, dia juga Chinese. Cuman ya mungkin ibunya Chinese, saya juga nggak sampai di sana. Bapaknya Islam. Tapi udah cerai gitu. Udah cerai. Nah, udah cerai. Tapi dia diambil dari bayi. Diadopsi dari bayi sama orang Chinese. Oh, dia. Dan anak tunggal satu-satunya. Dan kemudian setelah dia selesai pendidikan, dia udah bekerja ternyata. Alhamdulillah, langsung dapat kerja. Kerjanya perawat. Waktu itu saya bilang kapan mau ngasih tahu orang tua. Alhamdulillah dia mendengar kata saya waktu itu. Kalau nggak salah itu kurang lebih itu 1 minggu atau 2 minggu gitu. Dia kasih tahu orang tuanya. Itu marah besar keluarganya. Marah besarnya sampai didatangin pastor. Karena kan dekat dengan asrama pastoran. Ya tapi tidak masalah juga. Dia konsultasi sama kita terus-terusan. Dia ngasih tahu kita keadaannya seperti apa. Dia disudutkan. Dia juga didatangin pastor lah. Kemudian beliau ya
minta tolong lah ke kita. Kita berupaya menolong beliau dengan tim yang ada di lapangan. Kan tim kita juga terbagi di beberapa wilayah. Yang dimana ketika beliau diintimidasi, kita udah siap relawan kita turun tangan. Karena ini udah ada sertifikatnya. Jadi kita udah aman secara negara dan kita tidak salah secara negara. Kita punya hukum yang kuat di situ. Tapi ya karena memang ini Stefan prinsipnya mungkin ya Chinese kuat juga. Tidak lama setelah itu beliau ngasih tahu kalau keluarganya mau datang ke tempatnya kita. Waktu kita melaksanakan syahadat itu di situ mau datang di masjidnya kita. Ketika datang, alhamdulillah waktu itu keluarganya tidak datang semua. Jadi perwakilan saja. Di perwakilan itu dia menyampaikan waktu itu abang sepupunya nyampaikan ke kita bahwa dari keluarga ini bertanya. Jadi kan positif kan bertanya. Saya waktu itu ingat betul ustadz yang mensyahadatkan sama saya yang mengurus proses syahadatnya. Bertanya, masuk Islamnya karena apa? Ya saya jelaskan, dia masuk Islam ya tadi suka dengan pergaulan muslim, kebetulan juga circle-nya muslim. Lalu apakah ada cowok yang biasa cewek kan? Iya. Masuk Islam ya gara-gara pasangan, bisa jadi. Ternyata alhamdulillah waktu itu tidak ada sama sekali. Jadi saya sampaikan ke keluarganya ini, wanita yang bersyahadat ini, tidak ada sama sekali. Ini yang ada cewek semua malah. Ya alhamdulillah waktu itu berjalan lancar, balik. Besoknya datang lagi. Sebelum saya menghadapi abang sepupunya, itu orang yang bersyahadat ke kita itu kirim chat ke saya. Beliau bilang, sepertinya saya memilih orang tua. Apa? Memilih orang tua. Memilih orang tua tuh berarti kayak dia udah Islam. Iya. Karena orang tuanya non-muslim, akhirnya dia balik lagi ke non-muslim gitu loh. Aduh. Mungkin karena tekanan keluarga, saya paham, psikisnya pasti terganggu. Ya, kita sudah berupaya lah. Datang abangnya bawa hadiah yang kita kasih, mukena, buku Iqra, habis itu buku tatanan sholat, ya ada tasbih dan lain-lain yang berkaitan dengan alat sholat. Dikembalikan kita dengan surat pernyataan. Surat pernyataannya isinya minta maaf karena beliau masih labil katanya. Secara kestabilan umur rasa-rasanya sudah dewasa karena sudah 22 tahun kalau nggak salah waktu itu. Kalau sudah 22 tahun, saya rasa sudah cukup matang memilih jalannya sendiri. Apalagi sudah bekerja. Nah, usut penyusut, ternyata memang dari abang sepupunya dapat sumber dia anak tunggal, orang kaya, pewaris harta. Jadi kalau dia keluar dari agama sebelumnya, dia tidak dapat apa-apa. Nah, inilah pentingnya Stefan, pondok saudara seiman, menguatkan akidahnya, bahwa rezeki itu memang udah diatur. Rezeki itu masing-masing manusia tuh punya gitu, tergantung dari caranya menjemputnya. Jadi jangan takut miskin, jangan takut pula terpuruk, karena insya Allah akan ada jalannya gitu. Tapi karena ini belum masuk ke pembinaan kita, karena dia juga langsung balik ke daerah waktu itu, kita tidak sempat ngurusnya, tidak sempat pula kita membimbingnya, akhirnya lemah. Padahal kita udah siap. Kalau berhadapan dengan hukum, insya Allah kita siap. Kan kita punya sertifikat mualaf, matrai, dan kita punya video dokumentasi. Makanya setiap syahadat itu kita selalu sampaikan ke media bahwa dia syahadat ini resmi, dan kita mengurus secara negara, tidak secara organisasi biasa, tapi memang legalitasnya sudah teruji. Nah, itu kasus yang kedua. Itu saya menyesalnya karena dia tidak bertahan aja. Maksudnya kita udah menyiapkan tim lah kalau ada intimidasi. Terus kasus yang ketiga, selama ini yang kita jalani, ini yang baru nih, baru banget. Ini kemarin saya dihubungi juga. Jadi dari tim Basnas, dari tim MCI, dari tim Munzalan, Mualaf Corner, dari tim Saudara Seiman, itu andil semua. Jadi baru. Nah, kalau teman-teman, para sahabat semuanya, ada viral tentang tentang artis ya. Papa Gali. Papa Gali atau Papa siapa? Papa Dali ya? Nah, jadi itu ada kasus di mana dia udah syahadat, tapi dikuburkan secara
non muslim di Keramas itu. Kan nggak ada dalam Islam kan? Oh, yang kemarin loh ya. Oh iya, yang kemarin. Nah, itu viral juga tuh di TikTok tuh, di media sosial. Cuman ternyata nggak lama setelah itu terjadi juga sama kita gitu. Kita juga mengalami hal yang sama. Jadi kita udah berupaya untuk benar-benar mengurusnya gitu. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh saya ditelepon waktu itu pagi, saya ditelepon pagi sekitar kurang lebih jam 7-an gitu. Saya ditelepon dari MCI, ya perwakilan dari MCI lah, telepon saya bahwa ternyata ada saudara kita yang kemudian dia sudah meninggal, dan kebetulan saudara Siman yang mensyahadatkan dari tim saudara Siman dan tim Mualaf Corner. Kita waktu itu sebagai pembuat video saja sih, tapi saya saksi pertama. Saya saksi pertama. Jadi beliau itu merantau ke sini gara-gara masuk Islam. Jadi kayak tidak diterima sama keluarganya, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Barat. Itu dari mana? Dari Surabaya. Surabaya. Ya, dari Surabaya. Dan tempat keduanya kalau nggak salah itu keluarga besarnya di Kalimantan Selatan. Nah, jadi singkat cerita kita melakukan proses syahadat. Ya tidak lama, berapa bulan yang lalu lah, dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kasusnya itu dia kebetulan punya anak juga di Kalimantan Barat ini. Punya anak di Kalimantan Barat ini. Udah nikah? Yang non muslim. Enggak, dia belum nikah, anaknya belum nikah. Nah, kemudian ketika sudah meninggal itu jam 9-an, baru dikabarin ke kita itu jam 7-an. Tapi posisi dari mayatnya ini sudah di bandara. Dan dari teman yang telepon saya itu, dari perwakilan dari MCI itu telepon ke saya bahwa ini kemungkinan dikuburkan secara non-muslim. Nah, ini kan bahaya nih. Maksudnya, ini saudara kita sudah muslim. Kenapa tidak ada yang ini mencegah atau apa? Ternyata memang sudah berupaya dari masyarakat setempat sudah mencegah. Cuman masalahnya, ya kejadiannya sangat cepat gitu. Tiba-tiba sudah di bandara aja. Dan itu sudah peti bentuknya. Dan ternyata kita gali-gali informasinya dari salah satu teman anaknya yang kebetulan satu kantor, itu memang tujuannya ke gereja udah. Nah, kesal juga kita kan. Tapi kita udah siapkan pasukan relawan kita yang insya Allah stay lillahi ta'ala lah, mereka bertugas. Ya sampai sekarang sih saya belum tahu pasti kejadiannya karena dari relawan juga tidak ada informasi terbaru. Yang pastinya semoga kita doakan walaupun ternyata kejadian yang kita tidak inginkan, ya mungkin dikuburkan secara non-muslim, ya minimal dia sudah muslim ya, sejatinya. Wallahu a'lam. Yang penting kita udah berupaya. Ini kasus yang ketiga. Jadi dengan kasus-kasus seperti ini, apa sih yang kita perlukan? Pertama ada Baitullah. Kita perlu masjid. Kita perlu masjid untuk perkumpulan orang-orang mu'alaf. Jadi kalau di kawasan Pondok Saudara Siman itu harus ada masjid. Kenapa harus ada masjid? Karena memang kita rame nanti di sini. Kita ratusan orang, bahkan insya Allah bisa 200-an. Nah, ini harus perlu masjid biar kawasannya hidup. Apalagi ini kawasan wakaf yang kita kelola ini. Terus kemudian yang kedua itu Baitul Quran. Kita harus ada tempat belajar Quran, tapi khususnya untuk para mu'alaf. Karena mu'alaf di kota Pontianak dan Kuburaya saja itu ada kurang lebih 400-an. Yang terdata sama kita ini 315. Itu yang terdata. Tapi kalau tidak terdata itu ada lagi ratusan. Bahkan bisa jadi lebih. Dan kita kan belum tahu juga prosesnya seperti apa. Itu yang terusir ada di data juga? Ada beberapa yang terusir. Sekarang udah ada juga kita bantu kayak semacam ini ya, bukan tempat tinggal lah, tapi ada link kerjasama dengan kita. Jadi kita arahkan ke beberapa lembaga yang bersedia untuk menampung. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian mereka juga harus tahu belajar agama Islam itu harus secara kafah. Biar nanti ketika mereka sudah mendapatkan hidayah, mereka tidak hilang. Udah hilang nih susah, Stephen kalau tidak belajar, bisa hilang loh hidayahnya. Iya. Makanya saya langsung tarik, dah Stephen di sini aja, jadi santrinya kita. Kenapa? Karena biar belajar aja sih sebenarnya. Kalau tidak belajar nanti bahaya. Takutnya kasus-kasus yang sama gitu. Nah itu kemarin pun saya cerita ke kawan saya udah kerja di sini. Gajinya ya sekian lah. Dibilang dikit amat gitu kan.
cuma segitu. Tapi saya bilang lah ya, benefitnya tuh udah banyak gitu loh buat saya juga, khususnya udah mualaf ya kan. Udah bisa kerja, belajar lagi. Habis itu apa? Nambah akidah gitu kan. Ya. Memang sementara kita proses belajar itu harus sabar. Sabarnya kenapa? Karena insya Allah kita nggak tahu ke depannya kita jadi apa. Kalau ternyata hidayah yang menuntun kita untuk menjadi seorang pengusaha, bisa aja kita jadi pengusaha. Iya. Kalau ternyata hidayahnya menuntun kita menjadi seorang ustadz, ya bisa aja kita jadi ustadz gitu. Iya. Ya tergantung hidayah kita. Hidayah ini kan maksudnya adalah hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita itu yang bisa kita aktifkan. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan saudara seiman, saat ini saudara seiman sedang fokus membangun pondok saudara seiman. Kenapa kita fokus membangun pondok saudara seiman? Apa? Karena tadi Baitul Qur'annya tadi yang bakalan kita kembangkan. Kan Baitullah, masjid. Masjid ini kan ya kita udah ada surau lah, walaupun kecil ya. Iya. Karena kita masih sedikit juga. Moga-moga nanti kita bangun masjid. Kita udah juga fundraising di ini kan, bangun masjid kan. Iya. Nah, kemudian Baitul Quran, insya Allah dalam waktu dekat kita kerjasama juga dengan beberapa pihak untuk pembangunan, proses pembangunannya. Nah, ini kita juga membuka peluang amal soleh untuk abang kakak ya bunda ya semuanya, untuk teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, agar bisa membantu kami membangun masjid. Karena ini bukan masjid kami ya, ini tanah wakaf soalnya, bukan tanah pribadi. Kemudian yang ketiga itu Baitul Mal. Alhamdulillah kita punya Baitul Mal kan. Kita udah buat Baitul Mal, alhamdulillah 1 bulan ini sudah jalan. Cuman dalam proses ini ya, dalam proses pembangunan juga Baitul Malnya belum betul-betul ya tertutup semua. Tapi sudah ada meja kasirnya, sudah ada pelayanannya, ada CS-nya. Alhamdulillah. Jadi bisa zakat, bisa infak, bisa wakaf. Nah, kita resmi secara negara. Alhamdulillah. Kemudian juga kita punya website. Websitenya ini saudaraseiman.id. Ini abang kakak ya bunda sekalian, para sahabat bisa buka di situ. Insya Allah di situ sudah ada programnya kita, sudah ada keuangannya sudah nampak di situ, keuangannya berapa yang masuk. Nah itu bisa dilihat. Insya Allah nanti kalau sudah terpenuhi semua baru kita laporan. Kita laporan juga ke website kok, Insya Allah. Nah kemudian Safan, selanjutnya apa? Baitul Muamalah. Banyak ternyata mualaf kita ini mustahik. Mustahik itu mualaf yang masuk Islam ya macam-macam ya faktor ya, ada yang diusir dari keluarga, ada yang betul-betul ya ketika mereka masuk agama Islam itu merantau ya hanya sekedar ingin memperdalam ilmu agama, ada, tapi ujung-ujungnya ngontrak gitu kan. Nah ada juga mualaf yang betul-betul mereka itu ya karena tadinya menikah dengan non-muslim, dapat hidayah, akhirnya terbuang, tersisihkan, memilih untuk ngekos. Nah, banyak kasusnya. Nah, ini mereka ini mustahik statusnya Stefan karena tidak punya apa-apa. Mereka itu ya makan alhamdulillah gitu. Jadi mualaf yang kurang mampu. Nah, ini fokus kita untuk pembagian paket sembako setiap bulannya. Setiap bulan loh. Setiap bulan kita bagikan paket sembako untuk mereka-mereka. Nah, sebaran paket sembako ini tergantung dari pemasukan kita juga. Semakin banyak pemasukan kita, semakin banyak sebaran yang kita buat. Karena kadang-kadang juga kita minta maaf sama mualaf-mualaf itu. Karena mualaf-mualaf ini kan udah ada koordinator masing-masing. Misalkan Kuburaya sudah ada koordinatornya, Pontianak sudah ada koordinatornya, Sanggau, Kapuas Ulu, dan lain-lain itu sudah ada masing-masing koordinatornya. Jadi mereka tinggal lapor ke kita. Tapi insya Allah dokumentasinya ada. Nah ini yang penting. Makanya koordinator mualaf kita itu wajib bisa dokumentasi. Bahkan ada Mail ya, Mail tuh punya YouTube malah. Nah itu koordinator wilayah Kuburaya dan Pontianak. Jadi beliau itu mencakup 2 itu. Alhamdulillah mualafnya banyak. Nah dari situ kita bisa melihat perkembangannya. Nah terus muamalahnya tuh apa? Banyak ibu-ibu tuh punya skill, bisa masak, bisa menjahit, bisa buat kesenian. Itu harus ada yang memfasilitasinya. Kalau tidak ada yang memfasilitasinya, mereka juga tidak akan berkembang skillnya gitu. Dan mereka tetap mustahik aja. Sedangkan cita-cita kita itu, Pondok Saudara Seiman itu tempat pembinaan yang modern. Yang tadinya mustahik, bisa naik level jadi muzaki. Yang tadinya orang tidak mampu, bisa menjadi orang yang membantu agama Allah melalui hartanya. Jadi,
yang tadinya dia mustahik tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemampuan tukang jahit misalkan. Kita kasih fasilitas dimodalin pakai ini Baitul Mal, saudara seiman. Karena ini kan dana haji swap. Kita kasih modal, kemudian mereka berkembang, dapat income, kerjasama dengan saudara seiman. Karena saudara seiman ini kan ini apa? Betul-betul tempat penyaluran jiswab, penyaluran infak, zakat dan wakaf. Jadi kita salurkan ke mereka wajib untuk mengikuti proses pembelajaran agama Islam secara kafah. Shalom. Alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Tadi habis baterai. Insyaallah. Jadi memang dari beberapa kasus yang saudara seiman tangani, yang dari tahun 2021 sampai 2024 ini hanya beberapa kasus yang berkesan bagi kita. Tapi alhamdulillah dengan kasus-kasus inilah yang membuat kita semakin semangat mendirikan pondok saudara seiman. Tadi saya sampaikan juga pondok saudara seiman ini cuman beberapa tugasnya. Tapi beberapa tugas ini lumayan, benefitnya lumayan, manfaatnya lumayan juga. Karena yang pertama tadi saya sampaikan juga, kita akan membina para mualaf yang tadinya mereka bingung mau dibina di mana, karena juga mau belajar di tempat yang Islam mereka minder, karena katanya tidak satu frekuensi. Ya Stephen juga bisa ngerasakan lah. Ya bisa merasakan bahwa mana sih enak belajar dengan orang Muslim asli atau belajar sesama mu'alaf. Pasti beda, chemistry-nya beda. Karena punya pengalaman yang sama. Karena insya Allah juga di Pondok Saudara Seiman, guru-gurunya juga nanti mu'alaf. Nah, yang kedua, mencetak kader da'i dari kalangan mu'alaf. Jadi dia pernah mu'alaf, kemudian kita cetak menjadi seorang da'i, menjadi seorang ustadz, yang tentunya mereka yang paham dengan lingkungan mereka di pedalaman. Nah itu, karena kebanyakan ustadz yang kita kirim juga bakalan balik lagi tuh. Mereka nggak lama. Ayo, kayak cerita Mail tuh, udah kirim berapa banyak itu, sampai balik terus. Balik lagi, karena pertama, dia tidak paham karakter orang pedalaman. Itu yang satu. Yang kedua, dia juga nggak paham, karena budaya di pedalaman juga sangat-sangat jauh berbeda dengan perkotaan. Udah karakternya berbeda, dari ciri fisik dan lain-lain, dari sifat juga, habis itu budaya juga berbeda, nilai-nilai adat istiadat. Nah, terus kemudian yang terakhir itu, ya mau kreasi di mana? Ya oke lah, kreasinya banyak tempat-tempat yang mungkin spot-spotnya tidak ada di kota. Tapi kan kalau tidak ada sinyal, susah juga. Kalau Seven, tidak ada sinyal dalam 3 hari saja. Aduh. Rasanya nggak hidup ya. Back to nature. Masya Allah. Nah, jadi kita mau cetak kader da'i yang betul-betul dari pedalaman. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya, kita juga akan buka konseling bagi teman-teman yang non-muslim pengen belajar agama Islam. Nah, insya Allah nanti kita akan kerjasama dengan beberapa orang yang betul-betul bisa di bidangnya. Nah, salah satu ustadznya juga ada perbandingan agama, beberapa ustadz kita, yang insya Allah dia bisa membahas beberapa agama. Jadi aman untuk kita ajak konseling. Jadi kalau ada orang non-muslim yang belajar Islam, bisa ke sini. Di Pondok Saudara Seiman. Nah, saya udah panjang cerita nih. Jadi saya juga pengen tahu, dengar kisah dari Stephen. Stephen, kira-kira apa yang menarik dan apa yang kira-kira pengen diketahui sama Stephen? Diketahui nggak sih? Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan? Oh iya. Kalau saya lihat ya dari beberapa kasus tuh yang orang tuanya marah-marah lah, yang sampai diusir lah, sama saya juga lah di rumah tuh ya di mana ya? Di apa namanya? Dicocotin lah intinya. Menurut saya tuh gini. Kebayang lah kalau misalkan kita punya anak ya kan. Nah, kita bimbing dengan sesuai dengan kepercayaan kita wariskan ke anak kita. Malah memberontak dengan pindah agama lain. Dengan melainkan daripada mereka tetap di agama yang sudah kita anut setulus-tulusnya kepada anak kita diwariskan. Dan malah memberontak, ya sakit lah pastinya. Iya.
Makanya juga kita tidak menyalahkan beberapa pihak ya. Jadi ketika ada seseorang mendapatkan hidayah dari satu keluarga yang mungkin kuat keyakinan agama sebelumnya, ya kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya 100% ketika mereka memberontak juga. Dan kita siap menghadapinya. Nah, yang kita sampaikan sebenarnya adalah ini hidayah. Kebetulan sudah matang usianya. Jadi ya kita juga tidak maksa dia untuk masuk agama Islam. Dan beliau sendirilah yang datang ke kita. Nah, kita ini hanya memfasilitasi saja. Kemudian, apa langkah selanjutnya? Kalau seandainya ada intimidasi, ya kita sebagai saudara ya wajib membantu saudara kita yang baru masuk agama Islam ini, dibantu gitu. Jangan sampai dia gara-gara diintimidasi dengan beberapa hal, akhirnya balik lagi. Nah, ini yang kita jaga. Kecuali dia memutuskan keluar dari mulutnya, saya mau kembali ke agama sebelumnya, misalnya kayak gitu. Ya udah, ini udah urusan dia gitu. Berarti kita tidak punya kewenangan juga dan tidak punya rasa tanggung jawab juga nanti. Tapi masalahnya dia baru syahadat, pengen mempertahankan akidahnya. Inilah yang kita bantu, Stefan. Makanya Stefan harusnya aman aja sih. Iya, aman. Tapi kami bukan minta diserang ya. Tapi kami hanya menyampaikan ya ini apa? Ya kami mempertahankan akidah saudara kami. Kewajiban juga. Kewajiban juga sebagai seorang muslim. Nah, itu sih yang bakalan kita edukasikan ke keluarga yang berbeda keyakinan. Toleransi harus jalan. Harus. Tetap. Jadi ada metode dakwah yang simple yang saya juga dapat dari guru saya. Yang pertama itu birrul walidain. Harus berbakti ke orang tua. Ini juga untuk para sahabat ya. Birrul walidain ini sangat penting karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Yang kedua, itu baca Quran. Ya kita minimal harus adalah baca Quran. Kalau bisa, one day one juz. Satu hari 1 juz. Kalau bisa ya. Ya minimal untuk teman-teman yang mu'alaf misalkan. Teman-teman yang mu'alaf itu belum bisa baca bahasa Arabnya. Itu bisa baca terjemahannya terlebih dahulu. Ya minimal paham lah isi dari Quran. Yang selanjutnya itu ada istilahnya inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Infak setiap hari itu kayak itu mental kita gitu, melatih mental kita untuk bisa sedekah. Ya memang sedekah itu banyak ya, ada yang dari senyuman, ada yang dari tenaga, ada yang dari harta, ada yang dari pikiran, ya macam-macam sedekah. Kemudian selanjutnya kita harus paham dari pola makan kita. Rezeki halal dari apa yang kita bawa ke rumah itu juga harus diperhatikan. Harus rezeki halal, baik dalam bentuknya, sifat dan zat ya. Nah, itu harus halal. Gimana? Kalau misalkan dari nggak usah sebut nama siapa lah, dari orang tua aja gitulah. Misalkan hasil unitnya tuh hasil judi atau togel lah ya yang udah umum gitu ya. Nanti keluar iklan judi ini. Sensor ya lah. Lalu diberikan ke kita sebagai uang jatah lah, ya kan? Nah, gitu kita pakai itu gimana hukumnya itu? Jadi ini kasusnya orang tua yang beda keyakinan ya? Beda keyakinan. Orang tua beda keyakinan. Jadi gimana sikap kita? Kalau saya pakai sikap ya, saya enggak berani menentukan hukum karena ini juga pasti ada sudut pandang yang berbeda dari para ulama dan tentunya para ustadz yang lebih mumpuni ilmunya. Kalau saya hanya sebatas logika cara berpikir aja. Nah, jadi memang kita ini posisinya ya tadi ada poin birrul walidain, menghormati orang tua. Jadi memang ya kita juga tidak bisa pungkiri kalau ternyata orang tua kita selama ini karena beda keyakinan ternyata di agama dia tidak dilarang misalkan. Dan ternyata di agama Islam dilarang. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya? Ya kalau ternyata memang itu sumber keuangannya tidak halal, tiba-tiba dikasih ke kita, ya kita bisa serba halal sebenarnya. Pertama kita mempertahankan akidah kita agar tidak terganggu. Yang kedua kita menghormati orang tua kita. Nah, tapi ini saya serahkan ke penonton juga. Jadi boleh di kolom komentar. Saya juga tidak bisa memberi pendapat yang pasti ya. Tapi kalau sikap saya itu, saya tidak akan menyalahkan orang tersebut. Saya tidak menyalahkan orang yang menerima
nafkah dari orang tua yang tidak halal tadi. Ya, Rezeki yang dibawa. Bisa jadi itu cuman satu-satunya sumber penghasilannya Ya, kan. bisa jadi. Nah, tapi sebagai seorang muslim, kita wajib untuk pelan-pelan merubah itu. Ya, mungkin kita juga menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kita lebih bisa mencari pekerjaan yang lebih terjamin kehalalannya. Nah, yang masih riba ubah lo lah. Oh, ini langsung riba nih, bahaya ini. Nah, ini. Nanti orang-orang yang nonton kita nih, tapi enggak apa-apa. Saya sampaikan juga, memang ada ayat. Nah, coba kita buka bareng-bareng ya ayatnya tentang riba. Biar kita tidak salah kaprah dan penonton juga bisa buka gitu ya. Ayat tentang riba. Surah apa tuh? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini banyak ya ayat tentang riba. Tapi saya langsung ke ancamannya aja sih. Oke. Ini agak loading ya. Ini memang lokasinya memang di tengah hutan. Jaringan agak sulit. Ya alhamdulillah. Nah, makanya infak ke kami biar bisa dapat wifi lebih lancar lagi. Masya Allah. Ini tergantung dari teman-teman. Kalau beberapa ayat yang lebih lembut bahasanya, saya mengambil Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini isinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Ngeri kan? Terus jadi memang logikanya tuh mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba karena logikanya sama-sama menghasilkan keuntungan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas Allah mengharamkan ya. Tapi untuk ancamannya sendiri, saya suka nih ancaman-ancamannya. Nah, ada ancaman juga. Nah, kita sambil nunggu. Nah, ini teman-teman, para sahabat semuanya, ini ada ancaman khusus. Tapi semoga kita bertaubat dan segera memperbaiki diri. Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Isinya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini ancaman. Tapi saya mengambil sikap juga. Orang-orang yang belum mengerti tentang riba, orang-orang yang belum pernah mendengar tentang riba, dia tidak berdosa. Tapi ketika dia sudah mendengar tentang riba, tapi mempraktekkannya kembali, itulah dosanya besar. Nah, itu tergantung dari sikap kita. Saya tidak mengutip dari para ulama, saya tidak mengutip dari beberapa pendapat para ustadz yang mungkin terkenal, ataupun yang biasanya lebih diakui. Nah, ini sikap kita aja. Tapi tetap harus punya guru. Nah, kayak gitu. Jadi memang itulah yang menjadi dasar kita untuk segera memperbaiki diri dan bertaubat. Dengan cara apa? Kita banyak-banyak ya istighfar, banyak-banyak kita mempelajari Al-Quran. Kemudian juga, Stefan, tadi kasusnya kan orang tua ya tidak halal, tapi anak sendiri ya paham kalau itu tidak halal. Nah, itu gimana sikapnya tergantung dari Stefannya lagi. Kalau bagi saya, ya mau gimana lagi kalau seandainya itu sumber pendapat satu-satunya tadi yang Stefan sampaikan. Ya, tapi kita sebagai orang yang akan meranjak dewasa, kita merubah kebiasaan itu. Nah, kemudian juga terakhir tadi, karena kan yang keberapa tadi? Yang keempat ya, rezeki halal. Yang terakhir itu bermuamalah. Tanpa riba dan akad batil. Ini barusan kita bahas. Iya. Nah, jadi memang akad itu harus betul-betul dijaga. Nah, yang paling kuat menjaga akad itu kan, tentang akad itu lebih kepada Imam Syafi'i. Betul-betul dijaga betul akadnya. Makanya banyak sekali aturan yang mengenai tata cara ibadah yang betul-betul kayak ya beliau punya pandangan tersendiri lah tentang akad, yang kebanyakan akad ini harus dijaga keasliannya, keabsahannya, agar tidak ada unsur
mungkin di situ ada kepentingan, habis itu di situ nanti ada unsur dosa-dosa yang membuat kita luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua. Nah, Stefan, sekarang gimana perasaannya setelah pelan-pelan belajar Islam, akhirnya memeluk agama Islam? Perasaannya gimana? Kalau perasaannya sekarang sih adalah jenuhnya, merasa capek gitu loh, apa dalam hal maksiat pastinya. Kayak suatu rasa bersalah tapi ingin berubah tuh susah. Jadi ya pelan-pelan pelajari, dari situ banyaklah hidayah yang diberikan juga alhamdulillah melalui algoritma yang secara kebetulan tuh terhubung. Nah, maka dari itulah apa pengen berusaha, dari situ terus beramal yang kebaikan terus ya progres aja terus sih. Dia proses aja yang pelan-pelan nanti lah bisa dikuatkan lagi. Kayak apa? Kayak gelas lah ya, isinya air kopi. Nah, anggaplah itu hati yang kotor, udah hitam dengan banyak dosa, tapi kita aliri di keran. Anggaplah amal kebaikan, sholat kita, sholawatan, zikir, atau sedekah, kita aliri terus-menerus, bersih. Bersih juga ya? Iya. Pada ujungnya bersih juga. Itu saya teringat cerita awal saya juga di kafe itu. Itu kayak ibaratkan ini, ya semacam inilah, konsep ketuhanan. Yang dimana sebelumnya kita memikirkan bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang di agama sebelumnya, dosa di masa lalu banyak sekali. Ketika masuk Islam tuh pelan-pelan diisi dengan ilmu agama, yang tadinya kotor bisa pelan-pelan bersih kayak gitu. Nah, kalau ada yang nganggap kayak sia-sia gitu apa amalannya, ada satu cerita bilang apa ini cuman permisalan. Ada seorang cucu dari kakek, dia ngeluh apa tak bisa baca Quran dengan benar. Dia ngeluh, ngadu ke si kakek. Nah, itu kakeknya nyuruh isi tong sampah yang kotor ini dengan air di sungai. Nah, dilakukanlah si cucu tersebut. Balik, airnya udah hilang. Disuruh lagi ambil, airnya masih juga tidak terkumpul, tidak terisi kan. Nah, bolak-balik terus. Nah, itu si cucu bilang, oke, ini airnya tidak bisa terisi, kan tong sampahnya itu berlubang ya kan biasanya. Nah, besok kakeknya bilang, coba lihat tong sampahnya bersih tak? Nah itu, itulah dia. Jadi tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, saya paham ceritanya, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas ini ya ceritanya Stefan ya. Baik, ini mungkin udah sore juga ya kita. Kita mau balik. Alhamdulillah bang kakek bunda sekalian, sahabat saudara Siman yang insya Allah bersaudara sampai surga. Nah, jadi ini cerita kami hari ini. Ini cerita dari tahun 2021 sampai 2024, sampailah kita akhirnya merintis Pondok Saudara Siman. Ini dalam fase kita fundraising. Jadi kebutuhan dana itu bisa dilihat dari website kita. Insya Allah di situ ada website kita, saudarasiman.id. Nah, terus kemudian ya apa sih gunanya kita membangun amal jariah ini? Kita sedang membangun rumah kita di surga. Masalah nanti surga kita itu rumahnya bentuknya seperti apa itu tergantung dari ridhonya Allah. Kita berharap hanya ya mencoba kebermanfaatan di muka bumi aja, menyampaikan kebaikan-kebaikan di muka bumi sebagai bekal kita di akhirat kelak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau disampaikan, Ustaz? Nah, itu aja. Itu aja ya? Iya. Ini cerita kita setelah santai lah ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.